Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 3 Gemaharjo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SDN 3 Gemaharjo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu hal apapun. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah berkenan hadir dalam forum diseminasi kali ini. Sudah meluangkan waktu istirahatnya untuk hadir bersama-sama di sini. Terkhusus saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala yang telah memberikan izin sekaligus dukungan sehingga acara pada siang hari ini dapat terlaksana. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya siang hari ini? Sehat? Sudah makan siang? Sudah ya? Walaupun seadanya, alhamdulillah Pak, kita syukuri ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan semangat untuk kita untuk terus berjuang menjadi pendidik yang lebih baik setiap harinya. Bapak Ibu, untuk menambah semangat kita pada siang hari ini, saya ada sebuah jargon. Nanti ketika saya mengatakan SDN 3 Gemaharjo, mohon Bapak Ibu untuk mengatakan semangat luar biasa. Begitu nggih? Iya. Nggih, kita coba. SDN 3 Gemaharjo, semangat luar biasa. Terima kasih, luar biasa sekali. Nggih, terima kasih. Bapak Ibu, untuk mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, mari kita awali dengan membaca umum kitab agar acara kita hari ini berjalan lancar, bermanfaat dan memberikan berkah untuk kehidupan kita. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat, sebagaimana yang tertulis di slide, di sini saya akan mendiseminasikan salah satu modul yang ada di pelatihan guru penggerak, yakni modul 1.4 budaya positif. Nah, ini adalah merupakan tugas saya sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek dengan Bapak Fasilitator Bapak Sutarji SPDMM dan saya sendiri selaku CGP dan pengajar praktiknya Ibu Sumarni SPD GR. Oke, di sini saya sama sekali tidak ada maksud untuk menggurui Bapak Ibu, akan tetapi di sini adalah untuk melaksanakan tugas saya dan sekaligus berbagi. Mudah-mudahan ada hal manfaat yang bisa kita ambil dari kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, tujuan dari diseminasi kali ini yakni berbagi konsep budaya positif dan berbagi pengalaman penerapan budaya positif. Semangat Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan. Oke Bapak Ibu, untuk mengawali materi kita kali ini, saya punya sebuah permainan. Di sini permainannya adalah cobalah buka. Jadi carilah pasangan di samping Bapak Ibu, kemudian berperan sebagai A dan yang satunya sebagai B. Untuk yang A itu adalah perannya berusaha untuk mengepalkan tangan dan menjaga agar kepalan itu tidak terbuka apapun yang dilakukan oleh B. Kemudian yang B berusaha untuk membuka kepalan tangan A dengan cara apapun, boleh menggoda atau juga dengan barang, misalkan uang atau apa, sehingga
Aku lagi review kayak itu buka. Tidak apa-apa, memang itu. Oke, silakan dimulai. Oke. Waktunya 30 detik. Oke. Hitungan sampai 5 bergantian ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ganti sampingnya. Oke. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Oke, mari ceritakan hasilnya. Apakah A atau B yang berhasil membuka kepalan, ataukah A atau B yang tetap berhasil mempertahankan kepalanya? Dan pertanyaan ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan? Mohon untuk perwakilan 1 atau 2 menyampaikan pengalamannya ketika menggenggam tadi. Oke, silahkan Bu Puji sepertinya mau menyampaikan ulang-ulang. Bismillah, menurut saya dalam permainan itu tadi yang memegang peran atau kendali adalah yang A, yang mengepal. Jadi yang B itu berusaha untuk membuka, tetapi yang A tetap berusaha untuk mengepalkan tangannya. Tapi insya Allah kalau waktunya agak lama, kendali itu akan berubah. Jadi kendali itu tergantung pada waktunya. Tepuk tangan untuk Ibu Puji yang sudah memberikan tanggapannya. Luar biasa sekali. Kalau menurut Bu Puji berarti kepalan tangan itu bisa saja terbuka tergantung dengan waktunya. Sekarang saya minta dari Bapak Muta untuk memberikan tanggapannya. Silakan. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Yang bagian A itu yang mengepal, yang bagian B yang membuka. Yang berperan sebagai kendali itu saya kira yang menurut saya yang B, dengan cara dirayu atau dibujuk atau dialih perhatiannya. Dengan dialih perhatiannya bisa-bisa kepalanya bisa dibuka kepalanya. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak saya. Oke, jadi Bapak Ibu di sini tadi berarti ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa A yang memegang kendali dengan tergantung kondisi waktu. Sedangkan yang satunya berpendapat bahwa kepala tangan B yang memiliki kendali di sini. Oke, kita lihat bagaimana jawabannya. Di sini sudah muncul jawabannya. Jadi siapa yang memegang kendali? Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu atau saat seseorang berusaha untuk membuka kepalan tangan kita. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan berdasarkan materi ini, yang membuka atau yang memiliki kendali itu adalah A. Padahal selama ini kita menganggapnya bahwa yang memegang kendali itu adalah kita sebagai seorang guru, seperti itu, oke? Nah, jadi sebenarnya di permainan ini kita diantarkan pada sebuah konsep kontrol, Bapak Ibu. Nah, di sini psikiater dan pendidik Dr. William Blazer dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi di sini beberapa konsepsi ini, yang pertama, yakni ilusi guru mengontrol murid. Ya, ilusi guru mengontrol murid pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi selama ini yang kita yakini kan ini, bahwa kita sebagai seorang guru itu bisa mengontrol
murid, padahal sebenarnya tidak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalnya kita mengontrol anak-anak untuk melakukan tindakan baik seperti itu, ini akan memberikan efek tapi hanya dalam jangka waktu tertentu, tidak untuk selamanya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya kita jangan seperti itu salah, seperti itu kan. Seolah-olah membuat si anak merasa bersalah itu adalah sesuatu tindakan yang bisa memberikan efek positif, tapi sesungguhnya itu justru memberikan efek yang negatif di kemudian hari. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, tapi sebenarnya tidak. Itu adalah miskonsepsi pendidikan kita yang berjalan selama ini. Selanjutnya, nah dari sini Dr. William Glasser mengajak kita berpindah dari paradigma stimulus respon menuju ke paradigma teori kontrol, di mana di paradigma stimulus kontrol, di stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, model berpikir menang kalah. Kemudian kita diarahkan pada paradigma baru, yaitu tentang teori kontrol yang menyatakan bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya ada Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang-menang. Ini adalah paradigma baru yang diterapkan atau diharapkan bisa kita terapkan di pendidikan kita di masa ini. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya yang mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari apa saja Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila: 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya, nah di sini kita masuk ke materi memahami konsep tentang budaya positif. Standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, menerapkan nilai-nilai kebijakan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut. Maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi di sini tujuan mulia dari penerapan disiplin positif itu adalah terbentuknya sebuah karakter. Selanjutnya, disiplin positif merupakan unsur utama terbentuknya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Budaya positif itu gambarannya seperti apa Bapak Ibu? Oke, budaya baik. Kemudian budaya itu kan sesuatu yang terlahir dari sebuah lingkungan di mana sifatnya itu positif. Nah, disiplin menurut Bapak Ibu adalah, dalam pandangan kita disiplin itu apa Bapak Ibu?
peraturan yang dalam gambaran kita ketika kita mendengar kata disiplin. Ini kan kata-kata yang sebenarnya sudah sangat familiar ya. Iya, tertib, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Nah, aturan, tertib, mungkin ada lagi? Tepat waktu, melaksanakan sesuai tujuannya. Ya, melaksanakan sesuai tujuannya. Nah, oke, kita ke slide berikutnya dulu. Disiplin dalam pandangan umum. Betul sekali Ibu Puji tadi ya, taat aturan, kemudian patuh, kemudian juga sering kita kaitkan dengan hukuman. Bagi mereka yang melanggar biasanya mendapatkan hukuman. Kemudian juga untuk mendapatkan agar seseorang itu patuh, biasanya kita juga menerapkan disiplin. Ini adalah pandangan kita selama ini. Sedangkan disiplin menurut pakar pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantoro dan D.A. Gosen, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Kemudian, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kalau dalam pandangan kita, disiplin itu kan selalu kita kaitkan dengan kata tertib, dengan aturan. Namun sebenarnya di sini menurut para pakar pendidikan, disiplin itu adalah proses belajar untuk mengontrol diri sendiri. Jadi disiplin itu kan kalau yang kita pahami selama ini masih sangat terpengaruh dengan yang ada di sekeliling, misalkan aturan dari guru, hukuman dari guru itu kan. Tapi sebenarnya disiplin yang diharapkan itu adalah disiplin yang muncul dari diri peserta didik itu sendiri, yang dinamakan dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan motivasi internal dan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, penghargaan, ataupun hukuman. Jadi, tidak peduli apapun ketika seseorang anak itu sudah punya motivasi internal, maka dia akan melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya, nah di sini D.A. Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah di sini yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kan anak-anak nanti kalau tidak melakukan bapak hukum atau ibu hukum seperti itu ya. Nah ini masih termasuk motivasi intertekstual. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Nanti kalau kamu bisa ini, ibu kasih ini atau bapak kasih ini, seperti itu ya selama ini. Nah itu juga masih termasuk motivasi eksternal, di mana anak-anak dimungkinkan akan berhenti dari tindakan tersebut saat mereka sudah tidak lagi mendapatkan hukuman atau sudah tidak lagi mendapatkan penghargaan. Jadi masih sangat dipengaruhi oleh eksternal ini. Nah, untuk yang ketiga, ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, inilah motivasi yang diharapkan dengan penerapan dari disiplin positif, motivasi internal, motivasi yang tumbuh dari dalam diri anak tersebut. Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid sehingga terbentuk budaya positif. Nah, di sini ada beberapa hal Bapak Ibu yang bisa kita lakukan. Pertama-tama adalah dengan memahami konsepnya terlebih dahulu. Yang pertama yakni dihukum oleh penghargaan. Kemudian yang kedua, konsep hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, penerapan keyakinan kelas, 5 teori kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama, dihukum oleh penghargaan. Bagaimana sebuah penghargaan itu bisa justru menjadi sebuah hukuman bagi anak-anak. Nah, di sini
bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal, dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan: yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi efeknya itu temporer ya Bapak Ibu, terbatas waktu. Nanti kalau misalkan sudah tidak dikasih, anak-anak akan berhenti. Kemudian penghargaan yang menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Kita misalkan begini, kalau dulu kan biasanya masih ada peringkat 1, peringkat 2 gitu ya. Kadang-kadang untuk yang peringkat 1 kita berikan penghargaan, sedangkan untuk yang peringkat 2 tidak kita berikan penghargaan. Kita tidak tahu bagaimana dalamnya hati anak yang diberikan 2 ini bagaimana. Dia sudah belajar juga sama seperti yang peringkat 1, tapi hanya karena dia berada di posisi 2, dia tidak mendapatkan penghargaan itu. Bisa saja ada perasaan diri yang timbul di dalam hati anak tersebut. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Biasanya anak-anak karena terfokus kepada penghargaannya jadi lupa makna sesungguhnya dari proses yang dia jalani. Kemudian penghargaan tidak efektif. Nah ini kadang-kadang terlalu semangat untuk mendapatkan penghargaan itu, ketika tidak dapat menjadi kecewa dan tidak mau berusaha lagi. Penghargaan merusak hubungan. Nah karena sifat iri yang ditimbulkan tadi, bisa jadi antara yang peringkat 1 dengan peringkat 2 itu jadi bermusuhan. Kemudian selanjutnya, nah untuk mengatasi ini kita bisa mengurangi adanya penghargaan ini, kita bisa melakukan bentuk program kebajikan apresiasi. Nah apresiasi di sini bisa kita katakan dalam bentuk sederhana kalimat pujian ya Bapak Ibu. Beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, pengakuan semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada prosesnya. Jadi bisa kita ganti, misalkan anak-anak di dalam kelas tersebut menjadi yang pertama bisa menghitung rumus, misalnya rumus persegi atau apa. Nah, kita bisa mengganti penghargaan menjadi wah luar biasa sekali kamu sudah berhasil menghitung. Nah, jadi kita tidak hanya memberikan apresiasi kepada mereka yang pintar saja, tapi juga semua murid yang ada di kelas itu. Nah di sini misalkan ini situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Misalkan ada anak yang ada murid baru kemudian terjatuh, kemudian ditolong. Nah, sebagai seorang guru, kita bisa mengatakan kepada anak tersebut, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Jadi kita tidak memandang oh anak itu hanya karena akademiknya saja, tapi yang lebih kita tekankan di sini adalah sikap perilaku anak tersebut. Jadi mereka berhak untuk mendapatkan apresiasi ini. Selanjutnya, nah di sini beralih dari konsep penghargaan yang dulu tadi, kita beralih ke konsep hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Kemudian konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sesuai sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi bedanya hukuman dengan konsekuensi ini Bapak Ibu, kalau hukuman itu biasanya kan kalau ada siswa misalnya melakukan misalkan menendang bola sampai kaca pecah. Nah itu kan sesuatu yang tidak terencana nih. Tiba-tiba kita lepas kendali kemudian langsung menghukum anak tersebut. Kamu sudah salah memecahkan kaca, kamu mendapatkan hukuman ini. Nah itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah disepakati bersama, ada di dalam aturannya. Misalkan kalau anak-anak memecahkan kaca, itu apa yang akan dihukuman atau konsekuensi yang akan diterima oleh anak tersebut. Atau misalkan dalam contoh sederhana seperti misalnya anak-anak yang tidak membawa mukena. Nah itu biasanya kalau langsung dihukum itu kan akan memberikan efek yang kurang baik kepada anak. Nah ini sebaiknya kita buat
membuat semacam perjanjian gitu, perjanjian bahwa misalkan anak terlambat nanti konsekuensinya apa, ada catatan tertulis yang jelas seperti itu. Kemudian kalau di sini sebagai solusi dari untuk kita menghilangkan adanya hukuman dan konsekuensi itu kita bisa beralih ke restitusi. Nah, restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi ini dalam kalimat sederhananya seperti kita ajak untuk ngobrol dari hati ke hati, pendekatan dari hati ke hati. Nanti lebih lanjut kita akan bahas terkait dengan restitusi. Selanjutnya, nah di sini hukuman itu menciptakan identitas gagal bagi murid. Sedangkan kalau identitas sukses itu bisa dari konsekuensi ataupun juga dari restitusi. Nah, kalau hukuman itu biasanya perilaku pasif meningkat, pasif agresif meningkat. Kadang-kadang ketika kita hukum, anak-anak itu ada yang setelah dihukum diam saja, tidak berani berkutik lagi. Tapi ada juga yang setelah dihukum mereka semakin parah, semakin bertindak yang itu. Kemudian sistem tidak akan berjalan dengan murid tidak takut. Kalau anak-anak tidak takut pada hukuman, biasanya mereka jalan saja, tidak peduli lagi. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, murid anak membenci peraturan, bersifat negatif, awas. Kalau dilakukan lagi, nanti awas kamu. Nah, seperti itu. Metodenya paksaan. Sedangkan kalau konsekuensi itu bersifat penguatan, hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, lebih kepada apa peraturannya, mampukah kamu melakukan, murid atau anak penghormatan peraturan. Di sini sifatnya netral. Kemudian lakukan apa yang saya katakan seperti itu. Nah, di sini sudah masuk ke paradigma masih di paradigma stimulus respon. Kemudian kalau restitusi, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab, fokus pada pemecahan. Kemudian kalau restitusi ini kalimatnya biasanya apa kamu yang ini, apa yang bisa kamu lakukan, dan seterusnya. Kemudian sifatnya positif, apakah hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi restitusi ini itu tadi Bapak Ibu pendekatannya dari hati ke hati, diajak diskusi seperti itu. Selanjutnya, ini masih terkait perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh, ada beberapa kasus. Coba Bapak Ibu tentukan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman, oke. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOA. Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya ya. Tadi yang pertama semuanya sudah sepakat hukuman ya. Kemudian yang kedua tadi ada yang menjawab hukuman, ada yang konsekuensi. Kita simak Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman ya, karena mungkin saja tidak ada catatannya terlebih dahulu. Kemudian ini tadi sudah sepakat hukuman, konsekuensi sudah sepakat ya tadi. Yang ini yang masih belum sepakat yang terakhir.
Oke, selanjutnya penerapan keyakinan kelas. Ini yang saya buat bersama anak-anak kemarin. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan sudah umum ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Konsep keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini kemungkinannya karena untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, di sini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai sebuah keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama, seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Coba di sini Bapak Ibu, kembalikan barang ke tempatnya. Ini kira-kira nilai kebajikannya apa? Peduli, bisa masuk Bapak Ibu? Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Peduli, masuk Bapak Ibu peduli? Ya masuk juga ya. Tapi ini juga masuk di bagian penghormatan, menghormati orang lain dengan tidak mengganggu orang tersebut atau orang lain. Selanjutnya, jadi jawabannya mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas saja? Kita sudah punya aturannya. Nah ini jawabannya. Karena untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik dengan kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan diharapkan akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau peraturan itu kan kalimatnya panjang. Misalkan tidak boleh memakai sepatu warna putih di hari Senin, misalkan seperti itu kan, itu terlalu panjang. Bisa kita ganti dengan keyakinan apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau terkait seragam, bisa kita ganti dengan keyakinan, kebijakan, nilai, kedisiplinan. Selanjutnya, nah ini dia hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi sifatnya umum Bapak Ibu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada lagi kata jangan atau juga tidak ada lagi kata tidak boleh. Semuanya berubah menjadi keyakinan positif tadi. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sifatnya sesuai kebutuhan dan keadaan Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan apa Bapak Ibu di sini? Kebutuhan hidup atau survival. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan. Kemudian kesenangan dan terakhir penguasaan. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal
memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi anak-anak kita, murid-murid kita yang melakukan pelanggaran itu biasanya karena mereka gagal dalam memenuhi 5 kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu. Misalkan kalau ada murid yang kurang kasih sayang dari orang tuanya, biasanya di sekolah itu melakukan tindakan untuk menarik perhatian, baik itu dari temannya, baik itu dari gurunya. Ada ya seperti itu, Bapak Ibu? Iya. Selanjutnya, pentingnya memahami kebutuhan dasar murid. Nah, di sini sangatlah penting bagi guru untuk mengetahui kebutuhan dasar murid agar kita memahami alasan dibalik sikap atau tindakan murid. Untuk tindakan yang berlawanan dengan nilai kebijakan, maka perlu kita perhatikan untuk dicari solusi. Karena kalau diabaikan akan menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi siswa yang lain. Jadi kalau misalkan ada anak yang rewel, kemudian kita biarkan saja, itu nanti akan berimbas kepada lingkungan belajarnya untuk teman-teman yang lain. Selanjutnya, nah, cara menemukan solusi untuk mengetahui anak-anak yang gagal dalam memenuhi kebutuhannya tadi, yang pertama mengajak anak-anak untuk berdialog secara reflektif tentang kesalahannya melalui pendekatan disiplin positif, yakni menumbuhkan motivasi intrinsik berupa nilai-nilai kebajikan sebagai landasan untuk bertindak. Melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti, membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak, membentuk pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, sini adalah beberapa hal yang kita bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Bisa misalkan untuk anak-anak yang kurang kasih sayang, itu bisa kita sering ajak ngobrol, sering kita dekati. Kemudian untuk anak-anak yang membutuhkan penguasaan, itu bisa kita libatkan dengan kegiatan-kegiatan perlombaan misalnya. Nah, kemudian juga akan sangat baik ketika kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini pembelajaran diferensiasi ini bisa kita artikan pembelajaran yang berbeda-beda yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Jadi tidak melulu dengan misalkan ngajar kita dengan LKS saja atau dengan buku saja, tapi kita juga bisa menggunakan media yang lain, misalkan menggunakan media PowerPoint seperti yang sering saya lihat itu Bapak Sutris, biasanya macam-macam. Biasanya diajak ke perpustakaan, kemudian biasanya di kelas diputarkan video-video yang menarik. Nah, itu akan memenuhi kebutuhan anak misalnya di bagian kesenangan ya Bapak Ibu, juga di bagian kebebasannya. Jadi tidak melulu di kelas, tidak melulu di satu tempat, tapi juga diajak keluar. Itu juga dalam rangka memenuhi kebutuhan anak itu sendiri. Kemudian selanjutnya, nah contohnya di sini Bapak Ibu ada sebuah kasus ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelitahati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Julian mungkin? Kira-kira apa yang Julian lakukan ketika menemui murid seperti Doni? Mungkin memanggil Doni dulu, ditanya sama Doni kenapa kok sering minta makanan ke temannya. Terus ditanya apa belum sarapan di rumah, apa ibunya telat bangun, gitu, seperti itu. Terima kasih Bu Dian. Itu adalah tindakan yang akan dilakukan oleh Bu Dian. Tapi kira-kira kalau kondisinya seperti ini, kebutuhan apa yang belum terpenuhi pada diri Doni? Bu Lucy, mungkin kebutuhannya yang belum terpenuhi di antara 5. Kira-kira apa? Kekurangan makanan, kasih sayang sudah, penguasaan sudah, kebebasan sudah, kesenangan sudah.
bertahan hidup, dia bertahan hidup, kekurangan makan. Iya, boleh Bapak Ibu. Ini tapi untuk kita mengetahui kekurangan apa yang belum terpenuhi dari 5 ini, kita perlu menanyakan kepada Doni seperti yang dilakukan oleh Budian tadi. Ketika itu kita akan tahu dari jawabannya Doni. Dia kurang apa? Itu berdasarkan dari jawabannya Doni. Kita lihat. Ya. Yang pertama misalkan kalau Doni itu menjawab karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka itu adalah terkait kebutuhan survival. Tapi kalau Doni itu bilang, oh saya merasa senang teman saya jadi memperhatikan, nah ini berarti dia kasih sayang. Tapi kalau Doni bilang, oh saya minder tuh karena teman jadi takut, berarti ini adalah kekuasaan. Tapi kalau Doni bilang, bosan bu, nah dengan bekal makanan yang dibawakan ibu dari rumah, nah berarti ini bisa kebebasan. Kemudian kalau Doni bilang iseng aja bu, berarti dia kesenangan. Nah kalau kita sudah tahu masalahnya apa, kemudian tahu solusinya apa, dari sini kita bisa mengambil tindakan. Oke, selanjutnya konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi gimana Bapak Ibu? Apakah sudah terpenuhi semuanya lima-limanya? Gimana? Manusiawi dulu. Oh, manusiawi dulu. Tapi tetap semangat kan? Tetap semangat ya. Oke, saya juga Tutu Harjo. Semangat luar biasa. Oke. Selanjutnya, di sini ada 5 teori kontrol. Apa ini 5 teori kontrol? Nah, ini loh Bapak Ibu yang kita lakukan selama ini kepada peserta didik. Coba kita renungkan, kita berada di posisi yang mana ini? Ketika kita berada di pembungkuk, biasanya yang kita lakukan adalah mengerti, menunjuk-nunjuk, menyelidik, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian memberontak menyalahkan orang lain. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu. Kemudian dampak pada murid mengulangi kesan. Jadi kenapa seringkali murid-murid kita itu justru mengulang-ulang ya Bapak Ibu, karena apa yang kita terapkan itu mungkin kurang tepat seperti itu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, itu guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa seperti itu. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres soal itu. Kemudian menyembunyikan, menyangkal atau berbohong hasilnya. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid-murid mungkin pol-polan akan bilang, maafkan saya Pak, maafkan saya Bu. Terus kemudian dampaknya merasa rendah diri. Kalau terus-terusan kita tekan, terus kita buat dia merasa bersalah, itu bukan justru dia sadar kata Bapak Ibu, tapi justru merasa rendah, ya, merasa tidak bisa berubah. Kemudian teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu. Kemudian masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu, ketergantungan. Nah, ini hasilnya siswa menjadi ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, friendly ya Bapak Ibu. Jadi wah itu guruku, biasanya berada di deretan paling favorit ini ya. Kemudian saya pikir, murid berkata saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Kemudian dampaknya lemah, tidak mandiri dan tergantung. Anda tumbuh keyakinan. Seperti itu biasanya. Kemudian memantau. Nah, ini biasanya berkata menghitung dan mengukur apa peraturannya, kemudian menyesuaikan diri bila di awal. Kemudian murid meletakkan guru peraturan
Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, seperti mereka terbebani. Kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ini lebih di apa ya, masih motivasi eksternal ya Bapak Ibu terkait penghargaan atau hukuman. Kemudian yang terakhir ini identitas berhasil atau sukses. Kontrol diri menghargai diri sendiri itu kalau kita sudah berperan sebagai control manager, di mana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi. Nah, hasilnya ini murid-murid menjadi kuat pribadinya. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan, kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara saya memperbaiki diri. Nah, dari kelima kontrol ini Bapak Ibu, kira-kira di mana posisi kita? Ada yang mau memberikan pendapatnya sebelah sini, dan dari tadi sebelah sana saja. Posisi kontrolnya. Mungkin menurut saya itu sebagai walaupun dampaknya pada murid itu kurang, itu sebagai teman begitu. Ada Pak Dwi mungkin atau Pak Iman, silakan. Oke Bapak Ibu, saya rasa dari kelima ini semuanya sepertinya sudah ya Bapak Ibu kita lakukan. Kadang-kadang kita juga sebagai penghukum, kadang-kadang kita juga sebagai merasa bersalah, kemudian teman juga, mungkin justru yang belum di bagian ini Bapak Ibu, manajer ini. Kalau dari saya pribadi, ini saya belum sampai di taraf pemantau dan manajer Bapak Ibu. Kalau mungkin Bapak Ibu yang sudah bisa sampai ke tahap manajer ini luar biasa. Oke, selanjutnya. Oke, di sini kita bermain-main lagi Bapak Ibu. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa Bapak Ibu? Sebagai apa dari kelima tadi? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Bapak Ibu? Sebagai apa? Di antara 5 tadi. Oke, kita kembali ya. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Sudah ya Bapak Ibu? Kita lanjut ke yang tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, Ibu jadi ada tulus. Salah. Oke, kemudian ayolah lakukan demi saya ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Oke, manajer. Kita lihat bagaimana jawabannya. Saya kecewa, membuat orang merasa kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Ya, betul sekali tadi, teman. Kemudian, apakah kamu mendapatkan stiker itu memantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Manajer. Dan kamu selalu ya, kok tadi tidak ada di soal ya. Kita lanjutkan. Segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi. Apa itu Bapak Ibu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah salah satu penawaran atau salah satu alternatif yang bisa kita lakukan selain daripada kita memberikan hukuman ataupun konsekuensi. Jadi
ini menjadi satu solusi yang diharapkan bisa kita terapkan di sekolah kita untuk peserta didik kita. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti akan ada praktek gambaran bagaimana restitusi ini. Nah, ini loh yang namanya segitiga restitusi. Pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas murid. Jadi gambarannya gini, ketika ada murid yang misalkan di kelas tertidur gitu ya, yang kita lakukan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Dengan cara apa? Kita panggil murid tersebut face to face, berbicara dari hati ke hati. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya dulu. Kita bilang kepada murid tersebut, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian selanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, kalau murid tertidur itu butuh apa Bapak Ibu? Kira-kira kenapa kok sampai tertidur? Oh, bosan ya, bosan. Nah, di sini bisa kita bicarakan kenapa kok ngantuk, kenapa kok bosan, kenapa kok tidur. Seperti itu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita kuatkan. Wes boleh. Ibu ngerti kenapa kamu melakukan ini. Kamu pasti punya alasan. Dari sini kita menanyakan keyakinannya. Kalau kita sudah memvalidasi tentang kesalahan tersebut, kita tanyakan keyakinannya. Apakah betul, misalkan kalau di dalam kelas itu tertidur, apakah suatu kebenaran misalnya? Apakah datang terlambat itu adalah sebuah kebenaran, misalnya seperti itu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Bisa kita tanyakan kepada anak yang telah terlambat atau anak yang tertidur tersebut. Misalnya, apakah tertidur dalam kelas itu peraturannya kita? Misalkan seperti itu. Kemudian setelah semuanya ini, setelah diskusi, terakhir kita tanyakan, kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Oke, itu adalah konsep tentang disiplin positif Bapak Ibu. Sekarang kita ke pengalaman penerapan konsep budaya positif. Di sini saya ada contohnya yang sudah saya lakukan beberapa minggu ini terkait dengan penerapan budaya positif. Kita pertama lihat yang penerapan kelas ya Bapak Ibu. Di sini saya akan berbagi proses saya dalam membentuk keyakinan kelas bersama siswa-siswi saya di SDN 3 Gembah Harjo. Berikut video lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih sehat semuanya? Semangat. Semangat. Hari ini Ibu Winda mengumpulkan kalian terdiri dari kelas berapa ini? 3, kelas 5 dan 6. Dalam rangka apa Bu Winda mengumpulkan kalian di sini? Untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Belum ya? Keyakinan kelas itu bisa juga kita sebut peraturan kelas. Kalau peraturan kelas tahu? Tahu. Apa peraturan kelas? Coba yang peraturan kelas
Banyak loh. Oh iya, teman-teman. Apa lagi? Tidak boleh merusak iya betul sekali. Tidak boleh merusak tanaman. Itu semua adalah apa tadi namanya? Peraturan kelas. Tapi hari ini kita bukan untuk membuat peraturan kelas, tapi kita akan membentuk keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas sama peraturan? Ya Allah ya. Kita akan belajar itu sedikit ya. Tadi kan slide-nya berbeda. Aman. Nah, di sini coba kita baca bersama-sama pertanyaannya yang pertama. Mengapa? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya politik? Kemudian bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, jadi di sini juga sudah dibicarakan anak-anak bahwa kenapa Bu kok kita itu perlu membuat keyakinan kelas padahal kita sudah punya peraturan kelas. Oke, kita simak selanjutnya. Kenapa kok kita membuat keyakinan kelas? Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika membentuk keyakinan kelas. Coba kita baca bersama-sama. Membentukkan keyakinan sekolah atau kelas. Satu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Dan kalau peraturan tadi apa? Misalnya tidak boleh membuang sampah. Jelas kan peraturannya kita tidak boleh membuang sampah. Tapi kalau keyakinan ini belum jelas di mana juga kita cek selanjutnya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Apa maksudnya universal? Universal itu bersifat umum. Bersifat umum. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini bedanya. Kalau peraturan kelas biasanya kita menggunakan campur ya, ada yang positif, ada yang negatif. Misalnya negatif itu misalnya tidak boleh, jangan, itu namanya negatif. Tapi di sini keyakinan kelas kita selalu menggunakan dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi kata-katanya itu singkat anak-anak ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Bisa diterapkan di sini. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini dia kenapa hari ini Bu Winda mengajak kalian semuanya berkumpul supaya kita bisa membuat keyakinan kelas ini bersama-sama. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu. Jadi sifatnya ini kita selalu diperbarui ya anak-anak, sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, selanjutnya sudah ada gambaran? Belum. Oke. Untuk memahami bagaimana konsep keyakinan kelas, coba ini dibaca dulu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda bermotor? Ini untuk apa? Keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Untuk apa? Kesehatan. Ini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Jadi kata-katanya kalau menggunakan helm saat sepeda motor itu namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan itu adalah yang ini namanya. Keyakinannya adalah nilai keselamatan. Kemudian kalau memakai masker, misalkan peraturannya begitu. Di sekolah
nilai-nilai kesehatan atau keselamatan seperti itu. Jadi misalkan ada kalimat jangan membuang sampah sembarangan, itu nilai keyakinannya apa sih? Agar bersih. Kira-kira untuk apa? Keyakinannya apa? Iya, tidak menyebar virus. Berarti itu arahnya kemana? Nilainya. Jangan membuang sampah sembarangan. Iya, nilai kemudian. Untuk apa dong kita harus membersihkan sampah agar hidup kita sehat. Kemudian untuk apa dong? Ada misalkan ada Pak Satpam, itu untuk menjaga keamanan. Sampai di sini sudah ada gambaran keyakinan-keyakinan yang akan kita bentuk. Jadi nanti bentuknya keyakinan ya anak-anak. Kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang itu menjurus, bukan pada jangan atau dilarang atau tidak boleh, tapi bersifat positif. Oke, kita masuk ke contohnya. Keadilan, kemudian
perpustakaan. Karena kita membuat keyakinan untuk di perpustakaan atau di musola. Pikirkan keyakinan dalam kegiatan ibadah, dalam kegiatan ibadah itu ya. Oke, silakan ambil selfie dulu. Silakan ambil selfie, kemudian menuju ke dalam sini loh ya. Silakan anak-anak kelas 1 atau 2
Yang mana nih? Kemudian tidak boleh ramai, menjaga kebersihan. Di sini pertama-tama saya menjelaskan dulu terkait dengan konsep keyakinan kelas supaya anak-anak memahami apa itu tentang keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya setelah proses memahami konsep, nah di sini setelah tadi proses memahami konsep keyakinan, di sini saya mengajak anak-anak untuk membuat atau praktek langsung membuat keyakinan kelas. Nah, ini proses membuat keyakinan kelas. Nah, ini menuliskan keyakinan kelas di dalam sticky note Bapak Ibu, kertas warna-warni. Jadi proses dari membuat keyakinan kelas semuanya kita berikan kesempatan untuk memberikan pendapat. Setelah nanti keyakinannya terkumpul, setelah selesai membuat, kemudian ditempel.
Tidak apa-apa, itu aman, anti lecet untuk bego. Nah, setelah terkumpul, kita pandu untuk memilih atau mengidentifikasikan peraturan atau keyakinan kelas itu menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kategorinya. Jadi kita pilih beberapa untuk mewakili yang lain. Misalkan sama, itu bisa kita ambil satu kategori, misalkan kategori kenyamanan, itu bisa. Kemudian keselamatan, seperti itu. Nah, kemudian menanyakan respon atau meminta persetujuan dan kesepakatan anak-anak untuk keyakinan yang sudah terpilih. Nah, di akhir sesi Bapak Ibu, di sini kita juga minta tanda tangan sebagai bukti kesepakatan dari seluruh anggota kelas untuk penguatan. Nah, di sini saya juga meminta respon murid terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat. Muridnya siapa Bapak Ibu ini? Muridnya kita semua ya. Nah, ini dari kelas 3, muridnya Ibu Fuji, luar biasa. Karena suaranya kurang jelas, saya bacakan aja ya Bapak Ibu. Refleksi saya terkait penerapan keyakinan kelas. Jadi bersemangat melihat antusias anak-anak dalam membentuk keyakinan kelas. Anak-anak mulai memahami tentang konsep keyakinan kelas dan perbedaannya dengan peraturan kelas. Kemudian anak-anak masih perlu pendampingan dalam merumuskan keyakinan kelas ini karena memang masih pertama ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Yang pertama, guru bersama dengan murid mulai menerapkan keyakinan kelas secara berkesinambungan. Kemudian mengadakan refleksi dan evaluasi setiap 1 bulan sekali tentang keyakinan kelas, merevisi, mengurangi atau menambah keyakinan kelas sesuai kebutuhan dan keadaan. Kemudian yang keempat, mengajak teman guru untuk turut berkolaborasi dalam penerapan keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu siap? Siap ya, semangat. SDN 3 Kumarjo. Semangat. Terima kasih. Untuk restitusi ya Bapak Ibu, ya. Satu lagi penerapan dari restitusi. Nah ini kasusnya seorang anak membentak dan berkata kurang sopan kepada adik kelas saat mengantri wudhu. Misalnya kan terbawa emosi itu. Ini kalau ini muridnya siapa? Kita semua. Kelas 4. Nggak pengen balik. Nah, ini menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah setelah distabilkan kemudian divalidasi. Kemudian menanyakan keyakinan kelas.
Jadi murid-murid kita arahkan untuk menemukan solusinya sendiri. Ketika dia melakukan kesalahan ini, bagaimana cara kamu untuk menemukan solusi? Jadi bukan dari kita solusinya, tapi dari anak tersebut. Kita hanya sebagai pengarah, seperti itu ya, Bapak Ibu Guru. Nah, ini adalah dari keseluruhan yang sudah kita pelajari bersama Bapak Ibu. Jadi konsepnya seperti ini ya. Disiplin positif itu adalah dipengaruhi oleh teori kontrol. Semuanya itu dibawa oleh Dr. William Glaser. Nah, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian makna disiplin, kemudian semua perilaku itu kita harus ingat bahwa anak-anak yang melakukan kesalahan itu punya motifnya, punya tujuannya. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian 5 kebutuhan dasar tadi. Kemudian 5 posisi kontrol, di mana ada 5 tadi Bapak Ibu ya. Kemudian motivasi intrinsik, kemudian juga motivasi eksternal, kemudian solusi terakhirnya itu dengan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, itu tadi terkait konsep budaya positif dan juga praktek atau pengalaman dari budaya positif. Dan saya mohon perwakilan 1 atau 2 dari Bapak Ibu Guru untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan. Iya, Bu Fuji sepertinya. Tanggapannya bagaimana, Bu? Pokoknya Ibu Fuji itu terpilih. Tanggapan dari saya, semua itu diawali niat untuk melakukan perubahan yang baik. Jadi sebelum melakukan kita berniat apa yang kita lakukan itu baik. Mungkin untuk awal penerapannya masih sulit, tetapi insya Allah nanti dengan namanya budaya itu kan pembiasaan yang berulang-ulang akan berjalan dengan sendirinya. Terima kasih untuk tanggapannya, luar biasa. Ada dari yang lain, mungkin perwakilan dari bapaknya ya, 1 aja. Monggo, ini Pak Dwi yang paling muda, yang paling fresh. Iya, yang paling muda. Sedikit tambahan dari Bu Puji tadi mungkin sudah mencakup sebagian besar. Mungkin tambahan sedikit dari saya adalah untuk pembiasaan itu kita harus melihat karakteristik dari persiswa dulu, baru lanjut menentukan ke pembiasaan positif tadi. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih sekali Pak Dwi, luar biasa. Jadi sebelum kita menerapkan budaya itu, kita memang perlu memahami dulu bagaimana karakter dari siswa kita. Kita harus ketahui dulu, baru nanti akan tercipta budaya positif. Sedangkan kalau dari Bu Fuji, berarti budaya positif itu sebenarnya mulai dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita yang memulai, maka budaya tersebut tidak akan terbentuk. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, refleksi diseminasi. Refleksi ini bisa terkait perasaan Bapak Ibu ataupun juga apa yang sudah Bapak Ibu pahami hari ini dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan ke depannya. Di sini saya juga mohon perwakilan 1 atau dari 2 guru untuk menyampaikan refleksinya. Mohon untuk ke depan, Bu. Kan spesial ini Bu Kepala kita. SDN 3 Gumbaharjo. Luar biasa. Terima kasih. Menurut saya sebagai kepala sekolah di sini,
diseminasi kali ini yang telah disampaikan oleh Bu Winda sebagai CGP. Selanjutnya, untuk budaya positif ini memang secara perlahan atau secara kontinu itu nantinya bisa kita laksanakan di sekolah kita. Jadi kita awali dari yang paling sederhana. Contohnya yang sekarang sudah diterapkan yaitu di musola. Tapi kita jangan segan-segan atau jangan berputus asa dalam terus memperingatkan. Walaupun yang tujuan kita itu mereka yakin dari dalam diri siswa sendiri, tapi kita tidak atau jangan henti-henti mengingatkan pada siswa kita. Jadi kebiasaan apapun kalau secara langsung pasti itu tidak mudah. Jadi secara perlahan kita juga mempunyai keyakinan bahwa itu nanti juga berhasil. Anak-anak juga mempunyai motivasi dari yang awalnya dari terus menerus kita peringati, akhirnya nanti bisa tumbuh dalam diri mereka masing-masing. Mungkin refleksi yang saya sampaikan hanya itu, sekali lagi kita tetap semangat dan tidak bosan-bosannya memberi motivasi untuk meyakinkan pada diri siswa kita masing-masing. Karena di dalam diri mereka, kalau motivasinya itu bagus, juga akan terbentuk jiwa yang juga bagus, nantinya juga akan membentuk jiwa-jiwa manusia yang berbudi luhur. Saya kira hanya itu. Terima kasih. Terima kasih refleksi yang luar biasa dari Ibu Kepala kita. Tepuk tangan Bapak Ibu. Selanjutnya sampailah kita di penghujung acara, Bapak Ibu. Sebagai kalimat penutup, mari mewujudkan budaya positif untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi pelajar yang merdeka. Nah, di sini kita garis bawahi merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro itu merdeka dari apa, Bapak Ibu? Terlepas dari perintah dan juga memiliki kehendak atau sanggup atau kemampuan untuk memerintah diri sendiri. Jadi merdeka di sini tidak hanya bebas dari perintah orang lain, aturan dari orang lain, tapi kita juga mengantarkan anak-anak kita untuk bisa memerintah dirinya sendiri dalam artian memiliki kehendak atau kesanggupan atau kemampuan untuk memerintah diri sendiri, belajar sepanjang hayat, menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada pada diri anak. Bapak Ibu guru hebat, luar biasa sekali. Terima kasih sudah membersamai di diskusi kali ini, di misa-misa kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bersama ini memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila saya selama diseminasi ini ada sesuatu yang kurang berkenan, entah itu dari kata-kata saya, sikap saya, atau apapun itu, saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Dan mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.